Aku harus bisa demi Aisyah. Sudah hampir 1 bulan ya Bu, atas kepergian Bapak. Ibu yakin ingin memulai berkebun. Resikonya cukup tinggi loh, dan butuh kesabaran juga. Keputusan saya sudah bulat, Pak. Saya ingin melanjutkan mengelola lahan peninggalan dari almarhum suami saya. Karena bagaimanapun, ini demi masa depan saya, juga anak saya. Apakah Ibu sudah ada rencana ingin menanam apa di lahan tersebut? Saya sih ada kepikiran untuk tanam sawit atau durian sih, Pak. Tapi saya cuman ada lahan 1 hektar aja, Pak. Nah, kalau menurut Bapak gimana ya? Kalau menurut saya, lebih baik menanam pohon durian saja daripada pohon sawit. Karena biaya pengelolaannya lebih besar daripada penghasilannya. Oh, gitu ya, Pak. Ini saya ada modal sekitar 30 juta, Pak. Nah, menurut Bapak, bagusnya saya itu nanam pohon durian jenis apa ya, Pak? Kalau menurut saya, dengan budget segitu, lebih baik nanam durian tekundang atau durian kerakuk, dikarenakan keduanya cukup populer di kalangan masyarakat. Dan dengan biaya satunya, misalkan durian tekundang, itu bibit sama biaya perawatannya 1 juta. Terus kalau durian kerakuk, itu biaya bibit sama perawatannya 500.000 lah. Nah, itu untuk biaya perawatan sampai panen pertama nanti itu kira-kira 5 tahun. Jadi, jarak antara pohon itu 10 meter. Nah, dengan lahan ibu 1 hektar, maksimal itu nanam 100 pohon. Dengan durian kerakuknya, keuntungan per pohon 800.000, dan durian tekundangnya keuntungan per pohon 1.500.000. Nah, ibu pikir baik-baik mau berapa pohon yang ditanam dan bibitnya yang mana saja. Ya udah kalau gitu ya Pak, terima kasih atas masukannya tadi. Saya masih ada urusan soalnya, jadi kami mau pamit dulu. Ya, silakan. Nanti jika ada yang perlu dibantu, silakan hubungi saya ya. Oke, siap Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Aisyah, ini lahan peninggalan dari ayah kamu. Jadi kita nggak boleh nyanyain lahan ini. Kita harus bisa ngelola lahan ini dengan baik. Oke? Kesibukannya sekarang apa, Bu? Biasalah ngurus-ngurus tanah gitu. Ibu Hasanah, kita samperin yuk. Yuk ke sana. Ibu Hasanah. Ada Aisyah juga. Lagi ngapain, Bu? Ini loh Bu, kita rencananya mau tanam durian di lahan punya suami saya. Tanam buah premium aja itu. Durian apa? Durian apa? Itu durian tekundang. Itu pasti untung banyak, Bu. Secara ya, Bu, lahan Ibu tuh sangat bagus, Ibu, untuk ditanami durian. Apa tadi, Bu? Durian tekundang. Nah, itu pasti untung banyak, Bu. Percaya deh, Bu. Yakin sama saya. Menurut saya sih semuanya itu perlu perhitungan yang matang ya Bu. Karena nggak bisa sembarangan juga, apalagi cuma asal nebak aja. Betul sih, Bu. Saya aja kemarin maksain nanam yang kualitasnya premium. Ternyata perawatannya mahal. Terus modal saya juga udah habis duluan. Jadinya ya rugi besar, terus bangkrut deh.
Tapi ya Bu, zaman sekarang itu ngapain sih Bu harus takut? Kan bisa pinjam. Kapan sih majunya kalau takut terus? Ya nggak bisa gitu juga dong Bu. Emang kamu tahu gimana rasanya setiap hari dikejar rentenir terus, punya banyak utang? Nggak tahu kan kamu rasanya gimana? Ibu kenapa? Pantesan aja kamu bangkrut. Kamu aja usahanya nggak ada sama sekali, pasrah bener. Cukup. Udah ya ibu-ibu, mending ikutin cara saya aja. Cara ini dinamakan program linear. Kita di sini ingin mengetahui jumlah masing-masing pohon durian yang akan ditanam sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ada beberapa metode di program linear, tapi kita bisa pakai salah satu metode yang mudah dipahami saja, yakni metode grafik. Mula-mula bisa kita misalkan terlebih dahulu jumlah durian tekundang yang akan ditanam sebagai variabel X, lalu jumlah durian karupuk yang akan ditanam sebagai variabel Y. Keuntungan dari durian tekundang per pohonnya adalah 1.500.000, sedangkan durian karupuk keuntungan per pohonnya 800.000. Karena kita ingin mengetahui keuntungan maksimal, maka dapat dibuat fungsi tujuan sebagai berikut. Selanjutnya, karena sumber dayanya terbatas, maka muncul yang namanya kendala. Dari modal yang tersedia 30 juta, lalu biaya per pohon durian tekundang adalah 1 juta, dan untuk durian karupuk adalah 500.000, sehingga bisa dibuat kendalanya seperti berikut. Dapat disederhanakan menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Selain itu, lahan yang kita punya terbatas, yaitu 1 hektar. Tadi sudah diberitahu Pak Arman bahwa maksimal pohon yang bisa ditanam adalah 100 pohon. Maka dapat dibuat kendalanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Lalu, karena pastinya banyaknya pohon tidak mungkin negatif, maka ditambahkan kendala X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, akan kita buat grafik dari kendala-kendala di atas. Terlebih dahulu, dicari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dari kendala 1, kita buat menjadi persamaan, sehingga misalnya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 60. Lalu, misalnya Y sama dengan 0, maka X sama dengan 30. Dari kendala 2 dibuat menjadi persamaan juga, sehingga misalnya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 100. Lalu misalnya Y sama dengan 0, maka X sama dengan 100. Grafiknya seperti berikut. Selanjutnya, karena kendala-kendala berbentuk pertidaksamaan, maka akan terbentuk daerah penyelesaian sebagai berikut. Dari grafik tersebut terlihat titik O 0,0, titik A 30,0, titik B 0,60 merupakan titik optimum. Maka dapat kita hitung nilai fungsi tujuan berdasarkan titik-titik tersebut. Untuk titik O 0,0 tentu nilai F adalah 0. Selanjutnya, untuk titik A 30,0 maka nilai F-nya adalah 45 juta. Sedangkan untuk titik B 0,60 nilai F-nya adalah 48 juta. Karena kita ingin mencari F maksimum, maka nilai maksimumnya adalah 48 juta dari titik B 0,60. Jadi, kesimpulannya, kita akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar 48 juta rupiah jika menanam durian karupuk atau durian lokal sebanyak 60 buah dan tidak ada menanam durian tekundang atau durian premium. Keuntungan lokal emang lebih kecil per pohonnya, tetapi totalnya stabil dan resikonya sanggup kita pikul sendiri tanpa harus utang bank. Ibu nggak takut gagal, Aisyah. Ibu cuma takut kita salah langkah. Terus nanti malah kamu yang jadi bantu ibu untuk bayar hutang. Ibu nggak mau mewarisi kamu hutang, Aisyah. Tapi ibu maunya mewarisi kamu kebun ini.